Salam, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya seperti biasa. Baik, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya mau makan ya. Kebetulan ini di jam makan kedua saya teman-teman ya, ini udah siang. Dan di depan saya ini udah ada menunya yang siap untuk disantap teman-teman ya. Di depan saya ini udah ada seperti biasa, tadi saya beli ini lotek teman-teman ya. Ini lotek yang isinya tuh sayuran ya, sayuran yang udah direbus gitu teman-teman ya. Sama ini bumbunya ya, bumbu sambalnya gitu ya, sambal kacangnya. Terpisah ya teman-teman ya. Nanti kita dibuka terus dikucurin gitu, diaduk dengan ini apa sayurnya gitu. Sama ini sudah ada tahu isi ya, gehu. Ini ada 3 buah, ini satu gininya harganya 1000-an teman-teman ya. Ini 3 jadi 3000, sama ini loteknya harganya 4000 teman-teman ya. Jadi ini totalnya 7000 rupiah aja untuk menu makan siang saya kali ini teman-teman ya. Kebetulan saya tidak mau makan nasi ya, karena ini sudah ada gorengan di depan saya. Baik, seperti biasa sebelum makan saya mau cek dulu gula darah sebelum makannya. Ini hasilnya ya teman-teman. Pengecekan di jam 13.42 ya. Ini tuh kurang lebih saya sudah 4 jam lebih ya, karena tadi pagi tuh makan tuh start di jam 9 lebih ya teman-teman. Kurang lebih sudah 4 jam setengahan lah taruh ya. Hasilnya 102 ya gula darahnya. Modal angka yang sangat baik ya. Baik teman-teman, langsung aja saya unboxing si loteknya. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya dalamnya tuh. Ini tuh full sayuran ya. Sayuran yang udah direbus ya, ada toge, kangkung, kol, sama daun singkong juga ada. Biasanya ini mah kebetulan lagi nggak ada. Toge, kangkung, sama kol aja teman-teman ya. Daun singkongnya nggak ada. Ini sama ini sambalnya. Ini harganya 4000 aja teman-teman ya. Langsung aja kita kucurin. Ya, ini dia penampakannya. Lotek kucur ya. Harganya 4000, lumayan banyak. Sama ini tahu gehu 1000-an. Baik, langsung aja saya mau makan loteknya dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan pedas sambalnya, sama tekstur sambalnya agak kasar ini. Butiran-butiran kacangnya teman-temannya masih kasar. Pedas, ada asamnya juga karena memang pakai asam. Ini salah satu makanan terbaik yang dapat dikonsumsi menurut saya teman-teman ya. Ini masih saudaranya gado-gado, pecel, karedok ya, karena masih sejenis sayuran yang disiram dengan bumbu kacang teman-teman ya. Walaupun ini ada kecapnya, ada gulanya, tapi kalau dipadukan, kalau disatuin dengan sayuran yang banyak seperti ini, insya Allah tidak terlalu berlebihan. Dari menu lotek ini, yang bisa menaikkan kadar gula darah secara signifikan, mungkin dari sambalnya ya. Dari menu lotek ini mungkin dari sambalnya ya teman-teman, yang bisa menaikkan kadar gula darah. Tapi insya Allah kalau dipaduin dengan sayuran yang banyak, insya Allah masih terjaga ya. Loteknya udah tinggal separuh, lanjut kita ke tahu isinya ya, alias gehu. Ukuran segini 1000-an. Isinya toge. Gorengan ini salah satu penyumbang kenaikan gula darah teman-teman ya. Dari tepungnya ini jelas ya. Kalau dari tahu sama isinya ini sayuran, insya Allah masih bisa aman gitu ya. Tapi untuk tepungnya ini, jadi kalau buat teman-teman nih kalau pengen makan gorengan tempe maupun tahu yang digoreng, kalau pengen yang bertepung, cari tepungnya yang jangan terlalu tebal gitu ya. Karena tepungnya itu yang bisa menaikkan kadar gula darah. Loteknya sudah habis. Lanjut gorengannya, sisa 2 lagi. Ini tergolong gorengan yang tepungnya lumayan agak tebal teman-teman ya.
Satu lagi. Gorengannya sudah habis. Loteknya juga sudah habis. Seperti biasa saya ada pengecekan gula darah. Mudah-mudahan tidak terlewatkan ya teman-teman. Terima kasih. Ya baik, langsung aja kita ke pengecekan gula darah di 1 jam setelah tadi saya makan. Ini hasilnya. Pengecekan di jam 14.45 ya, jadi kurang lebihnya sudah 1 jam teman-teman ya. Dan hasilnya 134 ya, ada kenaikan 32 poin teman-teman ya di 1 jamnya. Kalau kita lihat dari angkanya, nih angkanya masih tergolong lumayan cukup bagus teman-teman ya, karena ini mengingat baru di 1 jamnya. Baik teman-teman, langsung kita nantikan 1 jam dari sekarang, di 2 jam setelah tadi saya makannya. Terima kasih. Baik teman-teman, ini udah waktunya saya pengecekan gula darah untuk yang kedua kalinya, alias di 2 jam setelah makannya. Langsung aja. Ya baik teman-teman, ini hasilnya 114 ya. Pengecekan di jam 15.44 ya. Jadi ini hasilnya sudah kurang lebih 2 jam teman-teman ya. Hasilnya 114 ya, ada penurunan 20 poin teman-teman ya penurunannya. Yang 1 jam itu kan 134 ya. Kalau nggak salah 134 poin jadi 1 jamnya. Di 1 jam ada kenaikan 30 poinan. Di 2 jamnya ada penurunan 20 poinan. Alhamdulillah ya, angkanya ini sudah sangat bagus sekali ya. 114. Tapi memang tadi saya tidak makan dengan nasi ya teman-teman, cuman diwakilkan dengan gorengan ya. Karena memang kita ini punya riwayat DM, memang harus serba dibatasi ya teman-teman, jangan terlalu berlebihan banget mau apapun itu jenis makanannya teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi begitu hasilnya setelah tadi saya makan gorengan 3 ya dengan lotek 1 bungkus. Jadi buat teman-teman yang suka banget sama pecel sayur, gado-gado sayur yang disiram atau dicampur, dibumbui dengan sambal kacang, itu insya Allah kalau menurut saya dan di badan saya itu masih terjaga cukup aman teman-teman ya kenaikan gula darahnya. Asalkan memang sayurnya, porsi sayurnya banyak dan dicampur dengan sambal kacang ya. Dan untuk tambahannya gorengan tersebut ya, buat teman-teman yang suka makan gorengan memang harus diwaspadai ya, harus dijaga, dikontrol makan gorengannya, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu banyak. Untuk jenis gorengannya teman-teman harus pinter-pinter memilih gorengan yang tidak full tepung teman-teman ya, kayak tadi tuh tahu isi atau tempe goreng yang ada tepungnya juga boleh, cuman jangan yang terlalu tebal ya. Jangan terlalu banyak makan gorengan yang banyak tepungnya, kayak misalnya bakwan itu ya, atau cireng itu kan full banget tepungnya teman-teman ya, dikurangi ya. Baik teman-teman, mungkin segitu aja video saya kali ini, mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang punya riwayat DM ya teman-teman ya. Pokoknya intinya yang punya DM ini, dimana kita makan, dimana kita memasukkan makanan ke mulut kita, gula darah pasti naik gitu teman-teman ya. Nah, untuk mensiasatinya gimana untuk gula darah supaya tidak naiknya banyak banget gitu ya, yaitu tadi dengan pemilihan makanan ya, pemilihan jam makannya sama pemilihan jenis makanannya, semua itu memang harus dijaga, harus dibatasi supaya tidak berlebihan ya, tidak terlalu sering juga gitu ya teman-teman ya. Buat apa ya, buat kita tetap bisa terjaga gula darahnya tetap baik ya, di angka yang bagus gitu teman-teman ya. Jangan tidak ada batasannya, berbahaya ya. Jangan kan kita yang udah punya DM, yang belum punya DM juga kalau tidak ada batasan mah insya Allah bakal DM gitu teman-teman ya. Baik, mungkin segitu aja video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, diambil yang baiknya aja teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Salam.